Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi kami mengenai pengendalian integritas pemrosesan dan ketersediaan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Emir Haidar Ahmad selaku editor, saya sendiri Emia Pupayosa sebagai presentator, dan Equin Margaret Turnip sebagai penyusun materi dan PowerPoint. Pemulihan dan penerusan operasi normal. Sebuah backup adalah sebuah salinan yang sama persis atau versi terbaru dari database, file atau program perangkat lunak yang dapat digunakan jika data aslinya tidak lagi tersedia. Meskipun demikian, backup hanya memusatkan ketersediaan data dan perangkat lunak. Bencana alam atau tindakan terorisme tidak hanya dapat menghancurkan data, tetapi juga seluruh sistem informasi. Itulah mengapa organisasi juga memerlukan rencana pemulihan bencana dan rencana kelangsungan bisnis, atau DRP atau Disaster Recovery Plans, dan BCP atau Business Continuity Plans. DRP dan BCP merefleksikan jawaban manajemen terhadap dua pertanyaan fundamental. Pertanyaan pertama yaitu seberapa banyak data yang akan diciptakan ulang dari dokumen sumber jika dokumen sumber ada, atau seberapa banyak data yang akan berpotensi hilang jika belum ada dokumen sumber. Jawabannya yang pertama adalah dengan menentukan recovery point atau RPO atau tujuan titik pemulihan organisasi. Kemudian pertanyaan kedua adalah seberapa lama organisasi dapat berfungsi tanpa sistem informasinya. Jawaban untuk pertanyaan kedua dapat dijawab dengan menentukan recovery time objective atau RTO atau tujuan waktu pemulihan organisasi. Real time monitoring. Tidak semua organisasi mengutamakan penggunaan RPO dan RTO. Untuk institusi seperti penerbangan dan keuangan, tujuannya bukan hanya sekedar segera pulih dari masalah, tetapi membutuhkan ketahanan dalam menghadapi masalah. Pengawasan secara real-time menyediakan ketahanan yang maksimum. Real-time monitoring melibatkan pemeliharaan dua salinan dari database pada dua pusat data terpisah sepanjang waktu dan memperbarui kedua database secara real-time setiap terjadi transaksi. Dalam kejadian bahwa suatu hal terjadi pada satu pusat data, organisasi dapat segera mengalihkan seluruh aktivitas hariannya ke yang lain. Meskipun demikian, bagi organisasi lainnya, RPO dan RTO yang diterima mungkin diukur dalam jam atau hari. RPO dan RTO yang lebih lama mengurangi biaya atas pemulihan bencana sebuah organisasi atau prosedur kelangsungan bisnis. Manajemen senior, walau bagaimanapun, harus dengan cermat mempertimbangkan dengan tepat seberapa lama organisasi dapat mampu mengupayakan tanpa sistem informasinya dan beberapa banyak data yang akan hilang. Prosedur backup data. Prosedur backup data didesain untuk menghadapi situasi di mana informasi tidak dapat diakses karena file atau database yang relevan telah menjadi korup atau rusak diakibatkan oleh kegagalan perangkat keras, masalah perangkat lunak, atau kesalahan manusia. Namun sistem informasinya masih berfungsi. Ada dua prosedur backup yang berbeda. Yang pertama, backup parsial harian dan backup penuh atau full backup. Terdapat dua jenis dalam backup parsial harian. Yang pertama adalah backup incremental atau incremental backup. Hanya melibatkan penyalinan item-item data yang telah berubah sejak backup parsial terakhir. Dan yang kedua adalah backup diferensial atau differential backup yang menyalin seluruh perubahan yang dibuat sejak backup penuh yang terakhir. Yang kedua ada backup penuh atau full backup. Backup penuh atau full backup adalah sebuah salinan tepat dari keseluruhan sebuah database. Tindakan tersebut membutuhkan banyak waktu sehingga sebagian besar organisasi hanya melakukan backup penuh secara mingguan dan melengkapinya dengan backup parsial harian. Kemudian arsip. Tidak peduli prosedur backup mana yang digunakan, berbagai salinan backup harus dibuat. Dalam kasus lainnya, pengendalian keamanan yang sama perlu diterapkan pada file backup yang digunakan untuk melindungi salinan asli informasi tersebut. Ini berarti bahwa salinan backup atas data sensitif harus dienkripsi baik dalam penyimpanan maupun selama transmisi elektronik berlangsung. Akses terhadap file backup juga perlu dikendalikan dan diawasi dengan cermat. Berikut adalah pengertian dari arsip. Arsip adalah salinan atas sebuah database, file induk, atau perangkat lunak yang ditahan
tanpa batas sebagai catatan historis, biasanya untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. Media yang dapat digunakan untuk arsip dan backup umumnya ada dua, yaitu pita dan disk. Pita adalah media backup dan arsip yang murah dan lebih mudah dipindahkan, dan yang kedua adalah disk, yaitu media backup dan arsip. Menggunakan disk ini lebih cepat dan tidak mudah hilang. Perencanaan pemulihan bencana dan kelangsungan bisnis. Sejumlah backup didesain untuk mengatasi masalah-masalah ketika satu atau lebih file atau database rusak. DRP dan BCP didesain untuk mengatasi masalah-masalah yang lebih serius. Yang pertama adalah rencana pemulihan bencana atau DRP atau Disaster Recovery Plans. DRP menguraikan prosedur-prosedur untuk mengembalikan fungsi TI sebuah organisasi akibat kejadian hancurnya pusat data karena bencana alam atau tindakan terorisme. Organisasi memiliki 3 pilihan dasar untuk mengganti infrastruktur TI-nya. Yang pertama adalah situs dingin atau cold site, yang kedua adalah situs panas atau hot site, dan yang terakhir ada RTO yang singkat. Untuk yang pertama yaitu situs dingin, merupakan sebuah bangunan kosong yang diberi kabel sebelumnya untuk akses telepon dan internet yang memadai, ditambah dengan kontrak dengan satu vendor atau lebih untuk menyediakan seluruh peralatan yang diperlukan dalam satu periode waktu tertentu. Yang kedua adalah situs panas atau hot site, merupakan sebuah fasilitas yang tidak hanya diberi kabel sebelumnya untuk akses telepon dan internet, tetapi juga terdiri atas seluruh peralatan komputasi dan peralatan kantor yang dibutuhkan organisasi untuk menjalankan aktivitas bisnis pokoknya. Dan yang ketiga adalah RTO yang singkat, yaitu menetapkan sebuah pusat data kedua sebagai sebuah backup dan menggunakannya untuk mengimplementasi real-time mirroring. Dan yang kedua adalah rencana kelangsungan bisnis atau BCP atau Business Continuity Plans. BCP menspesifikasi bagaimana untuk merangkum tidak hanya fungsi TI tetapi seluruh proses bisnis, termasuk relokasi fungsi TI termasuk juga relokasi ke kantor baru dan menggunakan pengganti sementara dalam kejadian sehingga sebuah kerusakan besar yang menghancurkan tidak hanya pusat data sebuah organisasi, tetapi juga kantor utamanya dapat ditangani. Efek dari virtualisasi dan komputasi cloud. Virtualisasi dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pemulihan bencana dan penerusan operasi normal. Virtualisasi secara signifikan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memulihkan atau RTO dari masalah perangkat keras. Virtualisasi juga dapat digunakan untuk mendukung real-time mirroring, di mana dua salinan dari tiap-tiap mesin virtual dijalankan dalam tandem pada dua penampung fisik yang terpisah. Setiap transaksi diproses dalam kedua mesin virtual. Jadi jika suatu gagal, yang lain mengambil tanpa adanya jeda dalam pelayanan. Komputasi cloud memiliki efek positif dan negatif dalam ketersediaan. Komputasi cloud biasanya memanfaatkan bank atas server berlebih dalam berbagai lokasi, sehingga menurunkan risiko bahwa sebuah kerusakan tunggal dapat mengakibatkan penghentian sistem dan hilangnya semua data. Meski demikian, jika sebuah penyedia cloud publik keluar dari bisnis, ini mungkin sulit untuk mendapatkan kembali semua data yang disimpan dalam cloud tersebut. Oleh karena itu, sebuah kebijakan atas pembuatan backup teratur dan penyimpanannya pada tempat lain dari penyedia cloud sangatlah penting. Sebagai tambahan, para akuntan perlu menilai kelangsungan finansial jangka panjang dari sebuah penyedia cloud sebelum organisasi melakukan alih daya data atau aplikasinya ke sebuah cloud publik. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 9. Kami berharap presentasi kami ini dapat menambah pengetahuan teman-teman dan dapat teman-teman pahami secara jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.